lagi di channel Kantong Ilmu. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai barisan geometri. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu setelah kalian menonton video ini, diharapkan kalian mampu memahami konsep dari barisan geometri, kalian mampu memahami arti dari rasio, kalian mampu menentukan suku ke N dari suatu barisan geometri, dan terakhir, kalian dapat menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan barisan geometri. Yuk langsung saja tonton video ini sampai selesai. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Selamat menyaksikan. Video kali ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai barisan aritmetika dan juga kita sudah bisa menentukan dan menganalisis apakah suatu barisan termasuk ke dalam barisan aritmetika, barisan geometri, ataupun barisan bertingkat. Pada video kali ini, kita akan belajar lebih dalam mengenai barisan geometri. Diingatkan kembali, barisan geometri ini merupakan barisan bilangan yang mempunyai rasio yang selalu sama atau tetap. Apa sih yang dimaksud dengan rasio? Rasio merupakan perbandingan antar suku yang berdekatan. Misalnya, di sini ada suatu barisan bilangan yang terdiri dari 3, 9, 27, 81, dan 243. Nah, barisan bilangan ini termasuk ke dalam barisan geometri. Kenapa? Hal ini dikarenakan rentang antar suku yang berdekatan memiliki nilai rasio yang sama, yaitu sebesar 3. Coba kita perhatikan suku ke-1 dengan suku ke-2. Suku ke-1 dengan suku ke-2 memiliki nilai rasio 3 diperoleh dari 9 dibagi 3, yaitu 3. Sama halnya dengan suku kedua dengan suku ketiga. Memiliki nilai rasio sebesar 3 diperoleh dari 27 dibagi 9, yaitu 3. Dan begitu juga seterusnya. Nah, jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan rasio itu adalah perbandingan antara suku ke N dengan suku sebelumnya, atau secara matematis bisa ditulis sebagai berikut: R sama dengan U ke N per U N-1. Seperti ini. Oke, lanjut. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan suku ke N pada barisan geometri? Untuk menentukan suku ke N pada barisan geometri digunakan persamaan ini. UN sama dengan U1 dikalikan R pangkat N-1, di mana U1 ini merupakan suku pertama dan R adalah rasio atau perbandingannya. Misalnya, tentukan rumus suku ke N pada barisan bilangan berikut dinyatakan dalam bentuk N dan tentukan suku ke-6. Oke, barisan bilangan 3, 6, 12, 24, 48 diperoleh U1-nya adalah 3. Kemudian rasionya bisa diperoleh dari U2 dibagi U1. Berarti R-nya U2 dibagi U1. R-nya adalah 2. Sehingga rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan U1 dikalikan R pangkat N-1. U1-nya 3, R-nya adalah 2, N-nya tetap N dikurangi 1. Jadi UN-nya itu adalah 3 dikali 2N-1. Ini adalah rumus suku ke N-nya. Nah, kemudian tentukan suku ke-6. Nah, suku ke-6 kita gunakan ini ya, rumus ini. Jadi UN sama dengan 3 dikalikan 2 pangkat N-1. N-nya kita ganti dengan 6. U6 sama dengan
3 dikalikan 2 pangkat 6 dikurangi 1. Berarti 3 dikalikan 2 pangkat 5. 3 dikali 2 pangkat 5 adalah 64 ya. Berarti diperoleh 192. Seperti itu. Kita lanjutkan ke beberapa contoh soal barisan geometri. Soal yang pertama, suku pertama pada barisan geometri adalah 128 dan suku ke-7 adalah 2. Tentukan A. Rasio pada barisan tersebut dan B. Suku kelima pada barisan tersebut. Oke, di sini diketahui suku pertama ditulis U1 sama dengan 128 dan suku ke-7 ditulis U7 sama dengan 2. Dan ditanyakan adalah rasio, ditulis R, kemudian ditanyakan suku kelima, ditulis U5. Oke, kita jawab. Untuk yang pertanyaan A, rasio. Oke, perlu kita ketahui, rasio itu adalah perbandingan antar suku yang berdekatan. Nah, di sini yang diketahui sukunya tidak berdekatan. Maka, untuk mencari rasio dapat digunakan dengan cara seperti ini. U7 dibagi dengan U1 sama dengan, nah ini diperoleh dengan cara menggunakan rumus UN. UN sama dengan U1 dikalikan R pangkat N-1. Maka untuk U7 berarti U1 dikali R pangkat N-nya 7 dikurangi 1. Nah, kemudian untuk U1-nya tetap, sehingga diperoleh seperti ini. R pangkat 7 dikurangi 1 berarti 6. Kemudian U7-nya tadi 2, U1-nya 128. Kita sederhanakan menjadi 1/64 sama dengan R pangkat 6. Nah, 1/64 kita ubah menjadi dalam bentuk pangkat ya. Nah, menjadi setengah pangkat 6 sama dengan R pangkat 6. Nah, kenapa diubah menjadi pangkat? Karena untuk menyamakan ini posisi pangkat di sini ya. Menjadi setengah pangkat 6 sama dengan R pangkat 6. Oke, karena di sini pangkatnya sama, maka diperoleh R sama dengan setengah. Oke. Lanjut, untuk suku kelima, untuk menentukan suku kelima, kita gunakan rumus UN. UN sama dengan U1 dikalikan R pangkat N-1. Ya, maka U5 sama dengan U1-nya 128 dikalikan R-nya adalah setengah, pangkat N-nya 5 dikurangi 1, diperoleh U5 sama dengan 128 dikali setengah pangkat 4. Setengah pangkat 4 adalah 1/16. Maka U5 sama dengan 128 dikali 1/16, maka diperoleh U5 adalah 8. Oke, paham? Oke, berikutnya. Soal nomor 2. Pada suatu barisan geometri, suku ketiga adalah 45 dan suku kelima adalah 405. Suku ke-9 pada barisan tersebut adalah, di sini diketahui suku ketiga ditulis U3 sama dengan 45. Suku kelima ditulis U5 sama dengan 405. Maka suku ke-9 ditanyakan U9 adalah, nah, untuk menentukan suku ke-9 ada beberapa langkah. Pertama, cari dahulu R-nya atau rasionya. Kemudian setelah itu cari U1-nya atau suku pertamanya. Baru ditentukan suku yang ditanyakan atau suku ke N. Di soal ini adalah suku ke-9. Oke, cari dahulu R. Nah, untuk menentukan R, itu adalah seperti ini. Nanti di beberapa soal yang diketahuinya adalah sukunya itu tidak berdekatan, maka untuk menyelesaikan permasalahannya itu dengan cara seperti ini. U5 dibagi dengan U3 sama dengan U5 berarti kan U1 dikalikan R pangkat N-nya kan 5 nih, 5 dikurangi 1. Oke,
untuk U3 berarti U1 dikalikan R pangkat 3 dikurangi 1. Nah, U1-nya kita coret, maka diperoleh ini R pangkat 4, yang di bawahnya R pangkat 2. Nah, U5 di sini 405, U3 45. Maka 405 dibagi 45 adalah 9. Kemudian R pangkat 4 dibagi dengan R pangkat 2 adalah R pangkat 2. Nah, ini masih ingat ya aturan perpangkatan untuk pembagian ya. Jika perpangkatan dibagi, maka pangkatnya itu adalah dikurangi. 4 dikurangi 2, maka jadinya R pangkat 2. Nah, 9 sama dengan R pangkat 2, maka diperoleh R sama dengan akar 9. Jadi R sama dengan 3. Nah, setelah kita mengetahui nilai R, kemudian kita cari U1-nya. Nah, kita boleh gunakan U3 atau U5. Di sini kita gunakan yang U3. U3 sama dengan U1 dikalikan R pangkat 3 min 1. U3-nya 45, U1-nya ditanyakan, kemudian R-nya tadi udah dicari, 3. 3 dikurangi 1, 2, berarti 3 pangkat 2. 45 sama dengan U1 dikalikan 9. Maka diperoleh U1 sama dengan 45 dibagi 9, jadinya 5. Nah, kemudian kita masuk ke UN untuk mencari suku ke-9. UN sama dengan U1 dikalikan R pangkat N-1. Jadi U9 sama dengan 5 kali 3 pangkat 9 dikurangi 1. Sama dengan 5 kali 3 pangkat 8. 3 pangkat 8 adalah 6561. Maka diperoleh hasil akhir adalah U9 sama dengan 32.805. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Suku terakhir pada barisan 2, 6, 18, 54 adalah 1458. Tentukan banyak suku pada barisan tersebut. Nah, dari soal ini diketahui suku pertamanya adalah 2. Kemudian bedanya itu diperoleh dari U2 dibagi dengan U1, maka 6 dibagi 2 adalah 3. Nah, kemudian UN, suku ke N-nya itu adalah 1458, dan ditanyakan adalah banyaknya suku atau N. Nah, kita jawab, kita gunakan rumus UN untuk barisan geometri. UN sama dengan U1 dikalikan R pangkat N-1. UN-nya 1458 sama dengan U1-nya 2, kemudian R-nya 3, N-nya ditanyakan dikurangi 1 ya. Maka ini yang 2 ini kita pindah ruaskan ke kiri. 1458 dibagi 2 sama dengan 3 pangkat N-1. 1458 dibagi 2 hasilnya 729 sama dengan 3 pangkat N-1. Nah, 729 ini kita sederhanakan menjadi 9 dikalikan 81. Kenapa disederhanakan? Untuk diubah menjadi ke dalam bentuk pangkat. Nah, kemudian 9 di sini diubah menjadi pangkat menjadi 3 pangkat 2 ya. Nah, untuk 81 berarti 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat N-1. Nah, 3 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 4, maka hasilnya 3 pangkat 6. Ingat, untuk perkalian perpangkatan, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan. 2 ditambah 4, maka 6 ya. Nah, sehingga diperoleh, nah karena ini koefisiennya sudah sama, maka akan berlaku seperti ini. 6 sama dengan N-1. Diperolehlah nilai N sama dengan 6 ditambah 1. Maka nilai N adalah 7. Jadi, banyaknya suku pada barisan ini adalah 7. Oke, paham? Oke, contoh soal terakhir. Soal keempat, misalnya pada putaran pertama kejuaraan tenis meja nasional diikuti oleh 128 tim. Putaran kedua diikuti oleh 64 tim. Putaran ketiga diikuti oleh 32 tim, dan seterusnya.
pada putaran keberapakah kejuaraan tersebut akan mencapai final hanya diikuti oleh 2 tim saja. Oke, di soal cerita ini diketahui putaran pertama, berarti putaran pertama adalah suku pertama. Oke, suku pertama itu adalah 128, kemudian suku kedua adalah 64, suku ketiga adalah 32, dan suku ke N adalah ke-2. Dan ditanyakan adalah N-nya berapa pada putaran berapa. Nah, pertama kita cari dahulu rasionya. Rasio diperoleh dengan cara U2 dibagi U1, U2-nya 64, U1-nya 128, maka diperoleh setengah ya. Kemudian kita masuk ke rumus UN. UN sama dengan U1 dikalikan R pangkat N-1, UN-nya adalah 2, kemudian U1-nya adalah 128, dikalikan R-nya setengah, kemudian pangkat N-1. Nah, 128 kita pindah ruaskan ke kiri menjadi seperti ini, dan kita sederhanakan lagi, maka akan menjadi 1/64 sama dengan setengah pangkat N-1. Kemudian 1/64 kita ubah menjadi dalam bentuk pangkat, diperoleh setengah pangkat 6 sama dengan setengah pangkat N-1. Nah, di sini koefisiennya sudah sama, maka berlaku 6 sama dengan N-1. Maka diperoleh nilai N sama dengan 7. Jadi, kejuaraan tersebut akan mencapai final hanya diikuti oleh 2 tim, yaitu pada putaran ke-7. Oke, itulah penjelasan mengenai barisan geometri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.